Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu terdapat pada tema 5 dan subtema 1 yang terdapat pada pembelajaran kedua. Nah, sebelum belajar, mari kita bernyanyi bersama. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Sekarang mari kita membaca teks tentang jenis-jenis ekosistem. Ya,
Berdasarkan bacaan tadi, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Kemudian, tuliskan pikiran utama dan informasi penting pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami tercipta dengan sendirinya, yang terbentuk oleh adanya pengaruh alam sekitar, tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya, dan ekosistem buatan tercipta dengan adanya campur tangan manusia. Kebanyakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air yaitu mencakup ekosistem air asin dan ekosistem air tawar. Berikut ini adalah contoh ekosistem air asin, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini, dan juga tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Berikut ini adalah contoh ekosistem air tawar, yaitu ekosistem danau, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Berikut ini adalah contoh ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut antara lain rotan dan bunga anggrek. Hewan yang dapat hidup di sana adalah kera, burung, harimau, dan badak. Contoh ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem sabana. Di ekosistem ini, curah hujan lebih rendah, dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah jerapah, singa, dan sejenis serangga. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini antara lain yang pertama adalah rumput, bison, singa, gajah, dan jerapah. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem gurun. Di ekosistem ini termasuk dalam ekosistem yang paling gersang, dan tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan kaktus. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah semut, kadal, dan kalajengking. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem tundra. Ya, di ekosistem ini sangat dingin dan kering. Banyak tumbuhan tidak dapat hidup di ekosistem ini karena rendahnya suhu udara pada sepanjang tahun. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah sejenis burung, bebek, dan angsa. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem taiga. Suhu udara pada ekosistem ini sangat rendah pada musim dingin.
Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, seperti cemara, pinus, ataupun sejenisnya. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah seperti lebah, capung, ataupun kumbang. Berikutnya adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah kolam ikan dan persawahan. Tahukah kamu, ekosistem terbentuk karena adanya komponen-komponen. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu pada ekosistem kolam. Di kolam dan sekitarnya, kita bisa menemukan pepohonan, tanah, air, ikan, kodok, rumput, dan sebagainya. Nah, mereka itu dinamakan dengan komponen-komponen pembentuk ekosistem. Nah, selanjutnya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kelompok hewan yang pertama yaitu hewan herbivor. Hewan ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Contohnya sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan yang kedua yaitu hewan karnivor. Hewan ini adalah hewan yang memakan hewan lain. Contohnya harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan yang berikutnya yaitu hewan omnivor. Hewan ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya, nah, selanjutnya kita akan bernyanyi lagu yang bertemakan tentang hewan. Tapi sebelumnya kita akan mempelajari jenis-jenis tangga nada dan ciri-cirinya. Apa yang dimaksud tangga nada itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, ayo kita bernyanyi bersama tentang lagu yang bertemakan hewan, yaitu Anak Kambing Saya. Ya, baiklah adik-adik,
Cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang ekosistem. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Stay healthy and stay positive. Bye-bye. Be smart, be successful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.